gitu ya, keluarga yang broken home dan lain-lain itu dinilai sebagai penyebab adanya geng sekolah, faktor anak kemudian butuh eksistensi diri di luar rumah, kemudian bergabung di geng sekolah gitu. Nah, dari kalangan orang tua sendiri kebetulan ini pernah dibicarakan di komite sekolah, lalu kemudian mereka juga bilang bahwa kami sudah kurang apa gitu mengawasi mereka kayak gitu. Nah, ada resistensi juga dari pihak keluarga yang kemudian nggak mau juga disalahkan dalam hal ini. Gimana Mbak Cici? Jadi sekali lagi kalau ada masalah saya sih cenderung tidak mencari siapa yang salah tapi apa yang salah. Jadi lebih enak apa yang salah apa ya? yang salah. Artinya dihapus supaya kita nggak ribet gitu ya. Mencari apa yang salah. Apa yang salah adalah misalnya pola komunikasi. Oke, sudah diawasi. Kata-kata diawasi sendiri sebetulnya untuk usia remaja justru paling alergi itu, karena figur otoritas mengawasi itu adalah hal yang paling dia tolak, yang paling dia nggak suka gitu. Tetapi bagaimana dia menjadi sahabat orang tua, menjadi sahabat keluarga, menjadi begitu hangat sehingga bisa mempunyai pola komunikasi yang baik itu sangat penting. Saya rasa kita sedang berhubungan dengan masalah yang cukup faktornya itu penyebabnya banyak, sehingga mari kita sama-sama lah ya, baik dari sekolah, baik dari masyarakat, karena pasti tiga itu kan pilarnya. Institusi keluarga pertama, institusi pendidikan nomor 2, dan institusi masyarakat nomor 3. Ketiga ini mestinya kompak untuk mencari apa yang salah sehingga kita semua memperbaiki di situ. Masih perannya beda-beda gitu ya. Tapi pencegahan pertama memang menurut saya keluarga sih. Oke, masih jadi filter pertama keluarga. Betul ya. sekali. Nah, Pak Bendut, apakah benar gitu dari teman-teman yang waktu itu bergabung gitu ya? Dari keluarga sendiri sebetulnya pendapatnya seperti apa gitu ketika Pak Bendut bergabung di geng sekolah lalu kemudian dijoksin seperti itu? Ya waktu itu mungkin keluarga kurang memperhatikan aja. Oke. Tapi Pak Bendut dapat sesuatu dari geng sekolah itu, merasa dirinya diakui, dapat banyak teman, lalu menjadi seorang gitu itu. Banyak teman, banyak saudara. Ya. Ada satu cerita yang mungkin Pak Bendut bisa menceritakan ke kami gitu. Waktu itu Pak Bendut sempat dibantu apa oleh teman-teman yang mewujudkan solidaritas itu? Ya waktu itu saya sakit itu di rumah sakit, itu ya teman-teman ya ada yang bantu, terutama bantunya teman-teman orang itu ratusan orang itu kan saya di kaca waktu itu. Saya masih ingat 92 itu saya di ICU, teman-teman banyak sekali tuh ya bilang kowe tak dongake. Itulah yang saya ingat. Bukan uang, bukan doa. Doa ya Pak ya. Allahu Akbar. Iya, baik. Nah, waktu zaman Bapak masih sekolah dulu, gitu situasinya tentu akan beda jauh dengan sekarang ya Pak ya. Gitu. Nah, zaman dulu apa sih kemudian yang memantik mereka ini ikut berkumpul, lalu kemudian bertambah banyak seperti itu? Atau kemudian apa sih yang menyebabkan kok tertarik untuk itu ada geng lain gitu, lalu kemudian ayo kita serang atau apa yang kayak gitu? Itu apa Pak yang memantik biasanya? Ya waktu itu kalau pas itu mungkin ada salah satu teman dulu ada yang salah paham, salah pahamannya mungkin salah pahamnya itu serempetan atau jatuh, saya kurang jelas. Ya dia terus ngomong di teman-teman, ya terus dibantu. Setiap kawannya benar-benar saya ngakui benar-benar besar sampai sekarang. Sampai sekarang ya Pak ya. Itu Joksin itu setiap kawannya sampai sekarang itu tidak orang Islam ya, Nasrani banyak, orang Nasrani banyak. Jadi banyak ya Pak ya, apa namanya, terdiri dari nggak hanya orang Jogja juga tentu saja ya Pak ya. Mundilan, Magelang ada. Oke. Dan itu semua sekarang jadi bergabung di satu komunitas itu gitu. Nah, ini fenomena yang menarik ya Pak tadi. Dari mulai soal apa namanya pada dulu gitu mungkin zaman sekolah gitu, ketika kemudian masih muda, masih apa namanya terpicu emosi dan lain sebagainya gitu, akan larinya ke arah sana kriminalitas. Lalu kemudian ada perkembangan apa namanya ke arah yang kemudian Pak Bendut tadi, ada solidaritas, ada kekeluargaan, ada kemudian perubahan value ini ya. Betul, gitu. Ya. Tentu saja kemudian ini jadi fenomena menarik ini dalam konstruksi apa namanya hukum pidana. Bapak melihat ini sebagai
seperti Baik. apa? Jadi ya hakikat orang berkumpul tentu tidak lepas daripada satu kepentingan. Nah, gitu. Jadi kalau dalam konteks kriminologi itu kan anak-anak itu kan mengalami yang namanya problema status. Nah, faktornya banyak sekali. Salah satunya adalah tadi Bu Selvi sudah bilang faktor intern, faktor keluarga. Mbak Gil juga sudah bilang mengenai broken home. Nah, tapi pengalaman saya dalam konteks broken home yang selama ini saya kan sudah beberapa kali untuk memberikan keterangan ahli di depan pengadilan. Apakah broken home itu dari sisi cerai dan segala macam, enggak itu gitu kan ya. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana orang tua itu memperhatikan anak. Komunikasi itu tadi ya Pak ya, disebutkan. Jadi karena apa? Saya juga pernah heran juga kurang apa sih orang tuanya itu kayak sampai hobi futsal, itu dibikinkan futsal di rumahnya. Nah, tetapi persoalannya adalah ketika orang tuanya kerja itu anak dengan siapa kan tidak pernah diperhatikan. Oh iya. Nah itu, dan dia menangis luar biasa. Kenapa? Tidak nyangka kalau korbannya itu meninggal dunia. Padahal itu hanya persoalan teriakan saja di malam hari, balik segala macam. Nah itulah persoalannya broken home itu sekarang sudah bergeser, bukan hanya dari sisi tidak rukunnya orang tua, tapi yang lebih penting adalah soal komunikasi dan perhatian terhadap anaknya. Nah itu. Nah, yang berikutnya tadi, kalau kita bicara mengenai persoalan perkembangan, nah di awal itu kan solidaritas tadi sakit, Pak Winda di itu segala macam. Sekarang ini kan, kalau saya lihat dulu kan, itu kan mengalami yang namanya, kalau bahasa sederhana itu anomi lah, atau normalize lah gitu. Nah, jadi kalau dulu kan yang namanya anomali lah, jadi kalau begitu etika, ketakutan, nasihat dari orang tua, awas loh, itu sudah ketakutan luar biasa. Tapi kan sekarang sudah kemapanan sudah mulai bergeser, tapi bentuk baru belum muncul. Nah sekarang yang ngajari itu HP. Orang bilang itu kan bisa positif, bisa negatif. Betul. Nah negatifnya orang mengatakan setan gempeng. Nah positifnya kita belajar dari sini bisa. Betul. Nah oleh karena itu ya sekali lagi memang menjadi hal yang penting. Pertama tadi itu Bu Sylvie sudah bilang kalau saya adalah keluarga itu keteladanan. Baik. Nah jadi di rumah memberikan keteladanan dan juga jangan sampai nanti kita aksi sementara gitu. Yang penting itu nomor satu adalah keteladanan. Menarik ini Pak. Rumah dan juga guru gitu kan. Nah jangan sampai nanti ya guru itu sekedar mengajar. Nah itu guru itu adalah maaf saya contohkan bahwa apa? Mungkin Mbak Kiki kan konsennya ke hukum ya sosial. Waktu SMP kan diajari kimia kan. Tapi ditanya kimianya seperti apa Mbak Kiki lupa. Tapi kalau guru ketika berbuat baik akan ingat. Betul, nah, betul jadi sekali. Kan contoh etika itu jadi penting. Problem komunikasi dan keteladanan ya pasti. Betul, kita akan sambung lagi setelah informasi-informasi berikut ini. Tetap saja di Tower 45 bersama kami. Aku corona, virus yang terkenal jahat, akan masuk ke tubuhmu seperti ini. Susah sekali masuknya. Salah satu kejahatanku mampu melompat indah dari tubuh yang ini ke tubuh yang itu. Aku sudah di tanganmu, sebentar lagi menyentuh hidungmu dan bersarang di tubuhmu. Mama tolong, lihat aku pandai bermain di benda-benda. Aku menunggu seseorang menyentuhku. Aku paling suka bermain dengan mereka, mudah sekali menempel di tangan. Kita akan punah. Ya, Tower 45 masih tentang mengurai kompleksitas geng sekolah. Kami tadi baru saja membahas mengenai komunikasi, keteladanan sebagai faktor di mana kita bisa melakukan upaya preventif terhadap pengaruh negatif dari geng sekolah. Pak Sigit tadi menjelaskan bahwa harus ada keteladanan gitu. Kaitannya keteladanan dan komunikasi. Keteladanan kan tadi bentuk komunikasi dalam bentuk pasif ya. Justru tadi dinilai lebih efektif daripada kemudian kita bicara menasehati anak begitu ya. Tadi kan ada resistensi tertentu. Iya. Bisa di Baik, jadi
belajar yang pertama itu kan dari rumah. Betul. Jadi ketika orang tua ya mohon maaf ya, jadi kalau saya kadang-kadang sedih. Sedihnya kenapa? Ketika orang tua itu bilang bapak pergi ya, padahal ada di rumah. Nah itu satu. Yang kedua yang sering kita lihat, maaf Bu, jadi ketika kita lihat di traffic light, itu kan sedih. Ketika anak goncengin anak yang mau berangkat sekolah, sementara orang tuanya melandang bangjo itu loh. Itu kan sebenarnya kan, loh, wong tuaku ya wis koyo ngono kan gitu kan. Nah, dan yang lain-lain lah, ngebut segala macam. Nah, menurut saya kok ya itu harus introspeksi. Jadi kalau misalkan suatu saat anaknya ngebut ya jangan disalahkan gitu. Anaknya ngeblong bangjo ya jangan disalahkan. Kenapa? Ya wong tuane kan contoh nih kan gitu. Nah, jadi wis ora ndisi apa-apa lah. Nah, itu kan nggak boleh. Nah, harusnya kan orang tua jangan memberikan contoh kepada anaknya untuk sesuatu hal yang bersifat melanggar. Kalau agama, misalnya saya Muslim, ya entah seperti apa ya, saya berusaha waktunya sholat, waktunya ya pokoknya teladan agama lah. Kalau misalkan dari Kristiani ya orang tuanya jangan sampai bilang anaknya gereja tapi sebenarnya tidak. Terlepas anak itu mau tidak, karena memang perkembangan anak juga punya kesibukan sendiri-sendiri, ya tetap waktunya sholat, waktu gereja. Jadilah contoh keteladanan. Nah kembali lagi orang tua itu kan sebagai basic dalam pendidikan, berikutnya lingkungan sekolah. Nah menurut saya sekarang itu yang harus diturunkan lah. Jadi problema standar sekolah yang terlalu tinggi, nem segala macam itu saya menjadi persoalan. Karena apa? Bagi anak yang tidak pintar tersisih. Nah, terus siapanya? Ngopo sekolah? Nah, gitu kan ya. Karena apa? Nah, toh tidak mampu ke situ. Nah, sebenarnya kita tahu lah bagi anak yang tinggi ya sekolah betul, tapi yang tidak terus kenapa? Padahal Tuhan itu kan Mbak Kiki sama saya sama-sama hukum, tapi kan kita punya standar diri lah. Betul. Kita diajarkan dosen, tapi mungkin semua dapat ada yang dapat segala macam. Tadi kan semua adalah mahasiswa. Nah, oleh karena itu ya seperti lagi, jadi problema status itu harus dievaluasi lah. Nah, jangan sampai nanti karena problema status sehingga apa yang anak-anak yang tidak punya status bolos sekolah segala macam. Ya kalau di luar itu dapat amukan yang bagus. Kalau enggak. Nah, itu kan jadi persoalan. Larinya ke kriminalitas dan lain sebagainya. Nah, Mbak Silvi, soal problem komunikasi antara anak dan orang tua. Ini umur-umur segini tuh susah loh, Mbak, mengajak komunikasi remaja itu. Sangat, dan klien saya ya diantaranya itulah permasalahannya. Tapi begini yang perlu kita sadari pada Bapak Ibu sekalian, bahwa komunikasi dengan anak itu bukan sesuatu yang terjadi secara instan. Itu adalah sebuah proses yang terjadi sejak awal anak itu memang. Jadi boundaries antara atau ikatan antara anak dengan orang tua itu memang sesuatu yang dibangun ya. Tidak bisa seketika saiki aku kudu komunikasi karo anakku ya, nggak mau. Anak kemudian sudah punya sendiri, kayak tadi Mas Bendut tadi mengatakan, anak sudah punya sendiri cara untuk mencari kebahagiaan. Ingat, anak mulai usia 15, 16, 17 itu sudah mulai mempunyai keakuan yang lebih tinggi dibandingkan anak-anak di usia sebelumnya. Dah disinilah kemudian peran orang tua kan menjadi semakin kecil di dalam kehidupan anak. Menyesalnya di situ karena kemudian tidak bisa masuk. Betul. Bagaimana caranya supaya orang tua ini bisa berkomunikasi, itu yang paling penting untuk dipelajari. Pertama, anak ini harus ada di dalam kondisi aman dan nyaman. Dua ini harus ada. Aman nyaman tuh maksudnya gini, kalau belum apa-apa sudah disalahkan, nah ini kan menjadi tidak aman, tidak nyaman. Nah, anak tidak akan berbicara apa adanya. Yang kedua, semua komunikasi itu selalu harusnya ya terbangun dengan sejak kecil, bahkan anak itu dengan dua fase. Kalau kita sebagai orang tua, fase pertama itu kita mendengarkan. Pada saat mendengarkan tidak boleh melakukan intervensi. Nggak boleh judging juga. Nggak boleh judging, dan harus benar-benar bebas dari apa yang penilaian ya, sehingga anak aman nyaman tadi. Jadi misalkan ada, maaf ya, saya menangani kasus satu sekolahan kelas 6 dibawa ke tempat saya karena kudune sekolah sinau malah nenggone komputer lab komputer nonton video porno. SD kelas 6. Terus laporlah ke ibunya ya. Anak ini bilangnya begini, ini salah satu contoh aja yang gampang ya supaya kita bisa menghindari. Bu, tadi temanku ini loh ketahuan nonton video porno. Astagfirullahaladzim. Ibunya gitu kan. Kamu enggak kan? Kamu enggak kan? Ya, anak kan sudah tahu itu jawabannya yang dibutuhkan anak enggak gitu ya.
Enggak gitu ya. Jadi supaya ibunya tidak marah. Kenapa bohong? Karena dia takut. Dia takut untuk mengatakan yang sebenarnya. Takut kehilangan tiara, crown ya, sebagai anak yang baik. Maka saat itu juga dia berbohong. Pada saat berbohong, tutuplah channel komunikasi ini. Sehingga perlu orang tua itu belajar untuk bisa menerima apa adanya dulu. Saya ingat sekali anak saya umur 3,5 tahun, mukul 3,5 ya, kan masih kecil ya, mukul temennya karena rebutan pakai truk-trukan itu sampai berdarah. Nah, waktu saya jemput selalu pertanyaan saya, how's your school gitu ya, how's your day? Buruk ibu, aku tadi bikin, dia kan ngomongnya banyak ya, aku tadi bikin temanku nangis karena gini-gini. Itu kalau saya astagfirullahaladzim kayak tadi ya, kamu gini-gini nggak apa-apa kayak pasti gitu ya, akan cerita, pasti ya? akan cerita lagi, dapat nilai jelek dimarahin, nggak akan cerita, dibuang nilai jelek. Jadi komunikasi yang pertama adalah mendengarkan tanpa penilaian, tanpa serangan, diterima dulu apa adanya. Oke, tadi ada yang nonton video porno, kamu boleh cerita gimana itu ceritanya gitu. Selesai satu fase, jangan langsung ya. Kalau saya biasanya memilihnya pada waktu-waktu yang sangat tepat untuk memberi intervensi. Contoh misalnya waktu mau tidur, itu biasanya saya akan menyampaikan, anak saya cowok ya, jadi walaupun cowok juga bisa itu diajak diskusi gitu. Ibu pengen ngobrol nih tentang yang tadi itu ya, menarik loh tadi itu gitu, gini gitu ya. Baru masuk nih value-value kita, karena anak sudah tidak takut lagi. Nah ini penting sekali. Kadang-kadang waktu mau ngomong aja ya Mas Bendut ya, orang tua sudah mulai, loh kok iso sudah disalahkan. Akhirnya terjadilah putus komunikasi, breakdown communication. Mbak saya itu ingin meng-highlight apa yang terjadi pada Pak Bendut tadi, dan ini sangat penting untuk pemirsa mungkin ya. Saya melihat tadi waktu Pak Bendut itu mengatakan teman-teman saya sangat gitu ya, wajahnya itu berubah ya, karena mungkin saya psikolog jadi langsung menangkap itu wajah Pak Bendut itu benar-benar nerawang. Apa sih yang diperlukan anak-anak ini? Kehangatan. Ini berkait dengan yang disampaikan Pak Sigit ya. Kehangatan. Bagaimana geng ini bisa menerima apa adanya secara hangat. Nah inilah yang harusnya ada di dalam keluarga, menerima apa adanya secara hangat. Itu mungkin salah satu kunci. Nah ini ada lagi kendala tentang komunikasi, yaitu problem bahasa. Kalau kemudian jarak antara gap umur antara orang tua dengan anak ini sudah terlalu jauh, tentu gap bahasa ini yang jadi kendala. Kedua, soal pola pengasuhan yang kemudian bapak ibunya dulu terima, itu kan cenderung kemudian diterapkan sama dengan anak. Itu tambah kemudian merasa anak terrepresi gitu ya oleh orang tuanya gitu. Nah, belum lagi tentang gadget tadi. Kedekatan anak itu dengan orang tua itu sekarang lebih dekat anak dengan gadget ketimbang anak dengan orang tua. Itu gimana, Mbak? Gadget ini bisa jadi tempat bersembunyi anak untuk mendapatkan kebahagiaan, karena dia tidak mendapatkan kebahagiaan di dunia atau di keluarganya. Dan ini kan berbahaya sekali. Kadang-kadang saya juga gemes ya kalau ngelihat, bahkan anak saya itu kalau nggak dikasih HP makannya susah. Nah itu kan ini kan tools ya. Menurut saya setan gepeng ini kan tools ya. Tapi jangan sampai dong kita diperalat gitu ya. Jangan sampai anak kita diperalat. Bahkan kita itu kalau anaknya belum usia 17 mestinya memberikan gadget itu juga dengan perjanjian. Ini adalah gadget yang saya pinjamkan, sehingga ibu bapak berhak tahu password, boleh membuka, kalau di telepon harus diangkat. Jika itu terjadi pelanggaran dan disepakati bersama, tanda tangani baru diserahkan. Kalau itu dilanggar, maka HP akan kita ambil lagi. Ada komitmen artinya ya Mbak ya? Itu sebelum menyerahkan, ini kan enggak diserahkan aja. Baik. Ada komunikasi, ada komitmen, penting sekali dalam komunikasi orang tua dengan anak supaya menimbulkan kedekatan itu tadi. Masih bersama kami di Tower 45, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa.
Ya, pemirsa masih bersama kami mengurai kompleksitas geng sekolah di Tower 45. Pak Bendut, tadi Pak Bendut sempat menceritakan kondisi seperti dulu geng sekolah itu seperti apa. Nah, kalau Pak Bendut melihat fenomena geng sekolah sekarang itu, apa sih perbedaannya, Pak? Ada perbedaan nilainya nggak gitu? Ya, kalau perbedaannya banyak ya, Bu. Kalau perbedaannya sekarang itu sekolah itu mau berkelahi itu wianan, tantang-tantangan, dan itu apa itu tidak masuk akal, direncanakan. Padahal dia itu tahu hukum loh, Bu. Itu direncanakan, tidak boleh lapor ke aparat. Kalau waktu itu perkelahian itu benar-benar musuh. Enggak kayak sekarang itu yang dikatakan klitih. Itu asal orang, yaitu kasihan. Gitu ya. Oke, dulu itu ada sebabnya mengapa kemudian berantem itu ada jalarannya gitu ya Pak ya, istilahnya. Kalau sekarang berawal dari kondisi yang tidak jelas tantang-tantangan, kalau kemudian terjadi perkelahian gitu ya. Nah, kalau dulu cara cara penyelesaiannya yang kemudian dilakukan oleh geng sekolah selain kemudian bentrok gitu. Apakah nanti setelah bentrok ada rekonsiliasi nggak sih Pak? Ada perdamaian gitu nggak sih kalau dulu? Tidak ya. Ya udah gitu ya. Dipelihara itu, Pak. Perdamaiannya itu waktu itu 93 semua dipanggil di Kodim. Oh, ada proses itu ya, Pak? Iya. Di Kodim. Gimana itu Pak ceritanya, Pak? Ya, semua geng Jogja dipanggil dan berjanji tidak akan mengulangi dan nama-nama geng itu harus dibubarkan, dihapus. Nah, dari 93 itu grup saya Joksin beku. Nah, sampai 2014-16 itu dipersatukan lagi sehati dengan jalan sosial. Akhirnya terjadi tiap tahun dari tahun 2014-15 itu udah sosial sampai sekarang bisa membangun masjid dengan dinamakan Masjid Joksin Lawas. Oke, siap. Luar biasa. Pak Sigit, ini tadi cerita bedanya kalau sekarang itu ya tantang-tantangan gitu ya. Bahkan kemudian dia tidak tahu apa sebabnya. Saya pernah juga dari pengalaman penanganan kasus itu ketika ditanya kok tahu harus menyerang itu. Kami di WA, siapa yang WA gitu kan? Nggak tahu, itu ada di broadcast katanya gitu, ada WA yang kemudian di broadcast, tapi tidak tahu siapa yang menyebarkan. Tidak melalui klarifikasi loh ini Pak, artinya kemudian langsung menyerang gitu. Nah ini pola-pola yang seperti ini gitu Pak, itu di anak-anak ini seperti apa? Baik, nah saya kira di dalam perbedaan umur itu akan mempengaruhi cara berpikir. Jadi dari anak-anak tahunya itu senang gitu kan ya. Terus kalau remaja itu ya mungkin barangkali juga sudah meningkat kepada hal-hal yang lain, barangkali juga rasa perhatian pada orang lain. Nah, namun demikian sampai dengan usia dewasa kan emosionalnya tertinggi ya Bu ya. Nah, jadi dengan alih-alih kata-kata solidaritas, emosional akhirnya mengalahkan rasional. Nah, jadi ketika solidaritas itu sudah berjalan, rasionalitas itu berkurang karena memang itulah yang menjadi cirinya. Yang namanya solidaritas itu kadang-kadang bisa mengalahkan rasional. Nah, jadi kelompok-kelompok, misalkan beginilah, kalau kita lihat yang lebih masif lah, nggak usah anak-anak. Kalau sudah bicara mengenai partai, right or wrong is my party. Kadang-kadang begitu. Jadi ya itulah namanya solidaritas. Nah, saya kira kalau kembali kepada yang kita bahas mengenai dunia remaja, itu menurut saya tadi kembali kepada persoalan status tadi itu. Nah, jadi rubahlah status geng itu dari hal-hal yang berbau kekerasan menjadi status yang ya lebih positif lah. Jadi misalnya begini, misalnya ini mungkin sudah juga lah. Jadi mulai karena geng itu kan tidak lepas daripada persoalan sekolah. Status sekolah itu barangkali dibuat lah. Kalau misalkan SMA ini statusnya sukses dalam bidang apa, sehingga apa nanti masing-masing dari generasi pendidikan sekolah saya itu sukses dalam bidang olahraga gitu kan. Nah, jadi harus bertahan untuk berolahraga.
Saya yakin kalau olahraga keras nggak mungkin lah ngerokok segala macam pasti hilang. Kenapa? Orang kalau ngerokok segala macam pasti jelek di napas. Nah itu contohnya kayak gitulah. Apalagi sampai dengan narkoba itu pasti, karena dia akan bertahan prestasi. Nah begitu misalkan, oh cirinya sekolah ini adalah riset. Nah jadi problema status tadi itu dari kelompok sekolah yang pokoknya suka gelut menjadi suka berprestasi lah. Nah saya kira menurut saya begitulah, supaya nanti untuk menghindarkan itu problema status yang berkaitan dengan perubahan. Karena tadi kan sebenarnya kan dunia kita itu kan normalis ya Pak ya. Kalau dulu itu adalah ideanya, itu adalah panutan segala. Sekarang itu kan generasi sekarang itu kan ikut siapa lah gitu. Karena kalau kita lihat di atas juga problemanya cukup banyak. Di atas kayak gitu, apalagi berita yang kayak gini lah. Jadi akhirnya ngopo lah gitu. Apalagi mohon maaf ini menjadi pertanyaan besar bagi teman-teman yang kuliah. Sesuk aku nek bersekolah ngopo toh? Nah kayak gitu. Nah jadi mungkin juga untuk mengatasi seperti itu menjadi PR besar bagi pemerintah lah gitu kan. Supaya apa? Supaya ketika ada sekolah itu jenjangnya lebih jelas lah. Misalkan kita lihat negara tetangga lah, Singapura misalkan. Jadi sekolah ini gitu. Nah sehingga apa ya, yang namanya dunia itu remaja itu sama saja lah. Tapi akan seperti ini kalau begini. Jadi polanya sudah jelas lah. Karena polanya sudah, ketika pola sudah jelas maka pasti seperti ini, maka orang ngapain seperti itu. Kalau seperti itu mau jadi sampah lah. Saya kira menjadi hal yang besar PR kita bersama orang tua dan juga pemerintah, juga sekolah, bagaimana menciptakan pola-pola gitu kan, supaya anak-anak itu tidak usah berpikir kemana-mana, tapi pikirannya adalah lebih mengarah untuk mengisi masa depan itu. Mbak Sylvie, tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Sigit. Mana yang lebih efektif, pendekatan berbasis resiko? Kalau kita mau bicara dengan anak ya, ini pendekatan berbasis resiko atau pendekatan berbasis hak gitu, sehingga kemudian mereka menyadari bahwa melakukan tindakan yang negatif di geng sekolah itu harmful juga sebenarnya buat mereka gitu. Anak-anak ini tuh malah justru sudah belajar kok, kan ada SPPA ya, Sistem Peradilan Pidana Anak. Dia itu baca itu, jadi dia tahu kalau dia bawa senjata dia akan dapat 7 tahun kan hukumannya. Tapi kalau dia bacoin sekalian, dia bisa dapat diversinya. Itu dia pelajari loh. Dan informasi kan gampang mereka peroleh ya. Nah, saya itu melihat adik-adik ini ya, kalau kita berbicara mengenai anak ya, mereka itu kan punya hak klaster 4 itu adalah pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan aktivitas budaya. Nah ini kan pemerintah juga perlu untuk menyediakan ruang-ruang bagi mereka untuk bisa, ini tadi yang diperlukan oleh teman-teman yang tetek-tetek atau duduk-duduk di pojok bensin tadi. Bagaimana pemerintah kemudian, pemerintah itu dari nasional sampai daerah ya, bisa memberikan ruang bagi anak-anak untuk memanfaatkan waktu luangnya, membuat sanggar-sanggar sebanyak-banyaknya, membuat aktivitas olahraga sebanyak-banyaknya. Saya rasa itu jauh lebih namanya ya, lebih manfaat lebih bisa diterima oleh mereka ya gitu. Berarti melakukan atau memberikan ruang untuk kegiatan-kegiatan yang positif tentu saja itu lebih efektif gitu ya. Betul, itu hak, pendekatan hak. Baik, ini bisa efektif untuk mengurai kompleksitas geng sekolah. Tetap bersama kami di Tower 45, kami akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa. Aku corona, virus yang terkenal jahat, akan masuk ke tubuhmu seperti ini. Susah sekali masuknya. Salah satu kejahatanku mampu melompat indah dari tubuh yang ini ke tubuh yang itu. Aku sudah di tanganmu, sebentar lagi menyentuh hidungmu dan bersarang di tubuhmu. Mama tolong, lihat aku
Ya, pemirsa, peran pemerintah tentu saja diharapkan bisa mengurai kompleksitas geng sekolah. Masih bersama kami di Tower 45. Mbak Silvi tadi menyebutkan bahwa masuk nih peran pemerintah. Ada program-program, banyak program pemerintah tentang kampung ramah anak, kampung ramah remaja, seperti itu. Nah, ini seberapa efektif sih kemudian ini bisa mengurai kompleksitas ini? Baik. Sebelum masuk ke kampung-kampung itu, sebetulnya saat ini KPAI Kota Yogyakarta juga sedang mempush pemerintah Kota Yogyakarta untuk melakukan penataan tata ruang yang menyediakan tempat-tempat atau fasilitas untuk anak-anak ini bisa memanfaatkan waktu luang. Karena ini hak yang terjamin di dalam Konvensi Hak Anak ya. Di klaster 4 itu adalah pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Nah, ini harus disediakan. Sehingga nanti kalau kita masuk tadi ada kampung ramah anak, ada kampung KB dan so on and so forth, itu tidak hanya slogan. Itu yang kita sekarang, kalau KPAI itu kan tugasnya seperti helikopter view gitu ya, ngelihat duduk apa kira-kira yang perlu kita naikkan, kita benahi gitu ya. Jadi disitulah kita lihat ada satu lubang besar di mana tata kotanya itu memang belum memenuhi itu. Jadi anak-anak sendiri kan akhirnya ya tetek di pojok bensin karena tidak ada tempat atau tidak ada ruangan untuk mereka beraktivitas. Ono bayar, larang gitu ya. Nah, ini yang harus menjadi concern utama. Kemudian juga beberapa waktu lalu saya lihat di Surabaya ya. Bu Risma itu kan luar biasa sekali. Saya masuk ke Siola, itu ada satu common control room gitu ya, yang isinya adalah dari pojok sana ke sana itu monitor dari CCTV se-Surabaya. Di situ itu ditunggu tidak hanya oleh polisi, tetapi juga dari dinas sosial, dari dinas P2T P2A-nya dan lain sebagainya, duduk semua bareng gitu di situ, mewakili satu-satu, dan kalau ada masalah mereka cepat. Itu juga hal yang untuk pencegahan ya. Nah, kemudian yang paling penting adalah anak-anak ini kan sekarang kita berpacu dengan pengaruh gadget. Gadget membuat, yang perlu disadari oleh pemerintah, gadget ini kan membuat anak-anak itu kalau berpikir pragmatis banget. Ya. Mungkin tadi yang disampaikan oleh Pak Sigit ya, pragmatis, instan, sehingga mau di WA wis iso mlayu njerahan. Kemampuan analitisnya jadi berkurang. Betul sekali. Nah, inilah yang harus kita imbangi. Karena kalau kita biasakan anak-anak dengan kegiatan budaya, itu berbeda, pragmatismenya jadi hilang. Nggak ada value budaya yang pragmatis itu nggak ada. Oke. Nah, itulah yang harus dilakukan, dan menurut saya ini titik betul ya, tidak hanya di kota tetapi di semua wilayah. Ayolah kita kemudian pemerintah baru ini kan sudah mulai tahu milenial itu seperti apa. Inilah yang harus kita siapkan untuk menjawab kebutuhan anak-anak. Dari sisi pidana Pak, dari sisi hukum, apa yang kemudian harus dilakukan ini Pak untuk mengurai? Baik, yang namanya hukum dalam rangka penegakan hukum atau upaya penanggulangan hukum ada dua sisi, yaitu preventif dan represif, dan mungkin bisa ditambah dengan preventif. Yang mengenai preventif tadi sudah disampaikan oleh Pak Pindad maupun Bu Silvi. Yang jelas adalah ada upaya bersama untuk melakukan pencegahan. Salah satunya adalah menciptakan sarana-sarana untuk untuk memberikan ruang gerak bagi anak-anak untuk melampiaskan, karena mereka itu kan sebenarnya kan mempunyai kelebihan energi lah, over energy mereka itu. Lah energinya apa? Ya jangan dibuat untuk kelai, tapi dibuat untuk hal yang bersifat positif. Nah, karena mendasarkan pada kondisi ekonomi yang serba kayak gini, ya pemerintah harus cucul lah, memberikan sarana supaya nanti mereka bisa melakukan satu hal itu gratis lah gitu. Nah, itu satu. Jadi yang pertama itu, yang kedua juga saya kira upaya represif dalam arti terbatas lah. Termasuk apa? Ya jangan melakukan penindakan, tapi pengawasan menjadi penting. Nah, jadi patroli menurut saya itu perlu ditingkatkan. Ya, patroli kalau CCTV salah satunya. Yang kedua ya dia kelilinglah sekali-kali, jadi sekian jam segala waktu itu saya yakin kok kalau ada polisi takut. Buktinya apa? Di perempatan jalan Bang Jo itu kasih polisi, sebabnya apa? Ketika melandang itu mereka lihat kanan kiri kan, oh ada patung polisi, padahal tiga polisi kan. Nah, artinya apa? Ya menurut saya itu patroli itu perlu ditingkatkan dari semua sisi lah.
Kalau perlu anak-anak yang kelebihan tenaga tadi itu diangkat menjadi apa, tim patroli sekolah. Nah, tapi sifatnya adalah referensi. Jadi mereka jangan keluyuran, tapi mereka yang punya pemberani itu justru diangkat lah, diwongke lah. Jadi kalau di kampung itu kan anak-anak yang kayak gitu jangan jadi satpam, gitu kan. Nah, dengan tanggung jawab itulah maka mereka akan menjadi lebih positif. Nah, jadi tapi kan seringkali kemudian mereka dialienasi loh Pak, malahan di dalam apa namanya masyarakat. Nah, justru jangan begitu, tapi justru jadi kalau dalam konteks kriminologi untuk menyembuhkan itu jangan disingkirkan lah, tapi justru harus diajak lah gitu. Diterima padanya seperti diterima sarannya Mbak padanya, Silvi, karena ya? manusia itu kan tentu setiap orang itu pengen jadi. Nah, jadi masyarakat itu ada means dan goal. Nah, mempunyai tujuan, tapi means-nya itu kan belum tentu sama. Nah, ketika tidak sama itu kewajiban dari pemerintah untuk menciptakan bagaimana sebenarnya manusia dilahirkan masing-masing punya peran. Di sekolah juga begitu. Jadi yang pintar logo sekian, tapi ya Kak bagaimana dopeni lah. Nah, dopeni sesuai dengan kapasitas yang dia miliki. Kalau nah, untuk masyarakat sendiri Pak, harus apa yang kemudian dilakukan? Nah, jadi kita tahu bahwa yang namanya penegak hukum sebenarnya terbatas. Nah, yang penting bagi masyarakat adalah kita tingkatkan generasi peduli lah. Kita sekarang itu kan, maaf loh, itu kan tingkat cueknya tinggi. Bahkan kanan kiri belum tentu kenal lah. Kita kembalikan pada zaman dulu bahwa masyarakat itu kembali kepada bukan Gesellschaft tapi ya bukan kembali, tapi kembali ke Gemeinskap lah. Jadi jadi patembayan lah gitu. Ya, jadi patembayan. Jadi supaya apa, saling mereka itu saling paguyuban, padahal kita tukarkan lah. Jadi kita guyup lah. Nah, gitu. Jadi jangan bekerja sama karena ada kepentingan. Nah, itu namanya patembayan, tapi kembali kepada paguyuban. Jadi masyarakat saling memiliki satu yang lain. Jadi jangan sampai tidak peduli lah. Nah, sekarang kita tingkatkan masyarakat dalam konteks kepedulian dalam rangka apa? Untuk meningkatkan tentu sesuai dengan kapasitas masing-masing. Nah, Oke, gitu. ada satu value yang menarik di kota juga saya dapatkan ini. Jadi artinya kemudian value daripada kampung ramah anak, kampung ramah remaja itu adalah menganggap bahwa anak ini satu anak ini adalah anak komunitas gitu. Artinya kemudian ketika mereka melakukan apa-apa ya tanggung jawab komunitas gitu ya Pak ya. Ya, salah satunya komunitas itu yang harus dibentuk lah. Ya, jadi kita tahu tanggung jawab gitu, jadi komunitas itu jangan dibiarkan sebagaimana komunitas, tapi justru kan di situ ada orang yang dipandang sebagai leader lah. Nah, mereka harus tadi itu diterima sebagai madana, diarahkan kamu itu bisanya apa toh? Kamu itu kehendakmu apa toh gitu kan. Saya yakin kok Mbak, karena praktek saya ketika di pengadilan, mereka nangis kok Mbak. Mereka nangis di pengadilan ketika berhadapan dengan hakim itu. Sadar mereka ternyata apa yang dia lakukan dia salah gitu. Dia seperti tadi Mbak Ki bilang sebenarnya dia dari depan tidak diharapkan seperti itu. Walaupun dalam konteks pidana tidak mungkin karena memang dianggap tahu apa yang dilakukan gitu kan ya. Nah, tapi dalam prakteknya di pengadilan itu mereka juga mengakui segala macam. Nah, artinya apa? Sebenarnya itu bukan jadi kehendak, oleh karena itu sekali lagi bagi kita ada memberikan contoh, bagi pemerintah juga memberikan fasilitas, dan kalau orang seperti itu jangan dibiarkan itu, tapi justru yang lebih penting adalah bagaimana mengarahkan itu menjadi positif. Soalnya apa, di luar negeri orang yang nakal itu jadi petinju hebat, ya kan? Nah, gitu kan, mereka yang jadi petinju itu kan sejarahnya kayak gitu. Oke, Pak. Terakhir Pak Bendut, apa pesannya untuk generasi sekarang tentang geng sekolah ini supaya kemudian tidak terjebak tadi Pak ke kriminalitas? Kalau masalah anak-anak sekarang yang geng sekolah ini, oke kumpul-kumpul, tapi yang bermanfaat aja itu, dan yang orang Muslim tolong jangan tinggalkan sholat. Oke, terima kasih Pak. Baik, oke. Pemirsa, komunikasi, ada keteladanan, lalu kemudian memberi ruang untuk anak supaya merasa diterima apa adanya, serta adanya peran dari pemerintah dan juga sinergi dari pihak-pihak yang terkait, tentu saja penting untuk mengurai kompleksitas geng sekolah. Terima kasih sudah bersama kami Tower 45. Terima kasih juga pada narasumber yang sudah berbagi informasi menarik sekali hari ini pembicaraan kita. Sampai jumpa di lain kesempatan.